Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Jumal Udham dan Zakia Coba. Dan ini masih episode yang spesial. Karena kita punya tamu spesial, Ibu Lisa, praktisi tumbuh kembang anak, dan juga banyak pengalaman di special need ya. Topik kita adalah orang tua paranoid atau takut banget dengan masa depan anak. Nah, meskipun ini mudah diucapkan, tetapi tidak setiap orang tua itu yakin dengan masa depan anaknya. Nah, sahabat-sahabat, jadi bagaimana seharusnya ya, kita akan diskusikan bersama kedua beliau ini ya. Kenyataannya orang tua itu banyak yang paranoid, yang nggak yakin, yang takut nanti anakku bagaimana. Iya, kadang terancam, kadang di hati ya. Loh, banyak kasus. Ada kan seorang ibu membunuh anaknya. Iya, karena khawatir. 3 anaknya dibunuh semua, 3 atau 4 itu. Iya. Itu karena paranoid. Iya, paranoid berlebihan itu ya. Iya, berlebihan sampai dia dibunuh anaknya, sekitar dibunuh ditanya, loh kenapa? Karena takut nanti masa depan anak saya bagaimana. Ada seorang ibu datang kepada saya jauh dari Bandung, ya datang ke sini untuk diterapi dan dia tidak bisa tidur 2 bulan. Kenapa? Takut mati nanti anak saya bagaimana. Nah itulah ya. Dan ada ibu yang lain, sebetulnya banyak saya kalau kasus yang seperti ini, kasus-kasus mindset yang kita akan diskusikan. Bu Zakia dulu lah, gimana kira-kira Bu Zakia? Memang begitu kan? Kalau Bu Zakia saya kira tidak ada soal ya. Tapi ini banyak ibu yang itu untuk masa depan anaknya. Gini Pak Jumala, kalau tadi ini memang mindset ya Pak Jumala ya. Mindset pikiran. Karena kan kita gini, anak ini kan titipan ya. Yeah. Titipan. Nah namanya titipan itu kan ya terserah sama yang nitip kan. Iya. Jadi tapi bisa dititipi sembrono ya. Iya, terserah sama yang nitip. Yang menitipkan kan Allah yang menitipkan. Ini Allah Subhanahu wa taala. Tapi sih dititipi sembrono juga. Oh ya jangan juga. Nah, kan Allah ini menitipkan anak-anak. Iya. Jadi kalau kita paranoid, takut berlebihan, loh, kita ini nggak bisa berbuat apa-apa juga Pak. Iya kan? Sekarang nih, misal, ya kita udah berhati-hati. Nggak tahu namanya anak-anak ya jatuh atau apa gitu ya. Itu tuh yang nggak bisa kita menyalahkan diri sendiri juga, walaupun kita tetap juga harus hati-hati, nggak bisa sembarangan. Tetapi kan tetap tadi Allah ini sudah menentukan bagaimana sih nasib anak-anak kita ini nanti gitu loh. Nah di situ yang pertama itu mindset Pak Jumala, karena emang itu di pikiran kita dan ini harus kesadaran penuh. Anak bukan milik kita dan bukan kita yang ngatur masa depan mereka seperti apa. Dan yang kedua, setiap anak itu punya potensi, keunggulan dan kelemahan masing-masing. Kita percaya juga pada anak-anak kita. Jadi kita percaya aja sama mereka, insya Allah lah nama mereka tuh kita ikhtiar ya sudah membersamai mereka dari mereka lahir sampai mereka dewasa. Di mana nanti mereka dewasa, insya Allah mudah-mudahan mereka bisa memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya dan bisa mengatasi kekurangannya gitu. Yang kedua, terus yang ketiga, kita sebagai orang tua emang terus berdoa sebagai senjata kita satu-satunya Pak. Iya, terus kita bekali anak-anak kita kita bentengi mereka dengan doa kita dan setelah doa kita tawakal sepenuhnya kepada Allah. Kita akan tanyakan ke Bu Lisa, tetapi sebelum itu saya akan note dulu apa yang menjadi tipsnya atau menjadi catatannya Bu Zakia. Yang pertama adalah kita ini kan dititipi. Nah kalau kita mau paranoid, mau apa, ya kita mau bisa berbuat apa? Kan terserah yang nitip. Artinya apa? Kita harus percaya kepada yang nitip juga. Percaya, berserah hasilnya kepada yang nitip, ya toh? Terus yang kedua adalah percaya kepada anak. Dan yang ketiga, bentengnya doa. Begitu ya sahabat ya, ada 3 tips ya. Dahsyat. Bu Lisa, saya ingin tanya khususnya di special need, bagaimana ini tentang orang tua dan bagaimana seharusnya mereka?
banyak kasus yang memang semua orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ini paranoid, mau jadi apa nanti anakku. Iya. Padahal anak berkebutuhan khusus bukan anak yang bodoh. Jadi kesuksesan itu kan bukan dinilai dari akademik, tapi bagaimana kita menstimulasi anak yang memang mengalami keterlambatan dalam perkembangannya, katakanlah. Setelah kita sudah memberikan stimulasi, itu kan kita akan mengarahkan. Kita percaya bahwa manusia punya kecerdasan jamak, di mana di dalam kecerdasan jamak akan mendominasi satu gitu yang muncul, tetapi tidak menutup kemungkinan yang lain mendukung. Katakanlah di tempat saya gitu ya, bahwa anak-anak yang mengalami gangguan autisi ringan, orang tua sudah pesimis, anakku bisa apa nanti. Padahal anak-anak seperti itu ada yang mampu dalam bermusik, musikalnya jago banget dan lebih jago ya, lebih jago daripada anak-anak normal kan. Betul, dia lebih peka gitu musikalnya. Jadi begitu dia, kok dia hafal banget gitu, begitu dikasih lagu gitu. Dan anak-anak yang seperti itu kita arahkan, udah jelas ini di musikal. Ya, katakanlah artis, apakah mereka punya pendidikan yang tinggi? Kadang kan tidak, Pak. Tidak punya akademis yang tinggi gitu. Tapi dia kok bisa sukses jadi artis? Karena dia kan punya satu percaya diri, kedua dia punya vokal, dikasih itu anugerah gitu, vokal yang bagus. Makanya begitu dia jadi penyanyi, laku keras. Sukseskah itu? Sukses di dunia, ya kan? Nah, begitu juga anak spesialnya. Ternyata banyak sekali dengan kecerdasan jamak tadi kita bisa menstimulasi. Jadi nggak perlu takut. Oh, dia jago di musik, langsung kita arahkan bagaimana kita mengenalkan dia dari alat-alat musik. Tidak semua juga apa yang dia minati. Kadang ada yang senang biola, ada yang senang gitar, ada yang senang drum gitu. Itu beda-beda. Jadi kita juga harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih mana yang dia suka. Berarti kita explore dulu ya, kalau punya kelebihan apa, keunggulannya yang itu bisa terus dikembangkan. Betul. Jadi tidak hanya di musik. Kadang anak-anak yang kebutuhan tadi, ternyata dia punya daya imajinasi membuat sesuatu. Kita pernah memberikan pelatihan bagaimana membuat fun clay. Ternyata imajinasinya bagus banget. Fun clay itu yang seperti apa? Fun clay itu seperti plastisin atau semen kalau. Nah, cuma kalau semen kan berbahaya kalau buat anak-anak. Tapi kita menggunakannya secara bahan-bahan alami dari tepung-tepungan. Nah, kita jadikan satu adonan yang akhirnya mereka berkreasi. Dia bisa berimajinasi bentuk pita, bentuk topi, bentuk asbak, bentuk apapun, bunga, akhirnya dijadikan hiasan gitu. Apakah itu bukan kesuksesan bagi seorang anak yang berkebutuhan khusus? Itu suatu kesuksesan dan itu punya nilai jual, Bunda. Kan termasuk entrepreneur juga kalau seandainya dari yayasan. Kok hasilnya bagus, perbanyak, kita jual. Kesuksesan juga buat anak, bisa menghasilkan juga. Jadi janganlah takut bahwa manusia punya kecerdasan jamak. Tinggal kita bisa melihat minat bakat si anak tadi, lalu kita arahkan bagaimana anak itu bisa mengeksplor potensinya tadi. Dan juga ini ya Bu Lisa ya, persepsi kesuksesan itu kita perlebar ya. Iya. Jadi kesuksesan itu nggak sempit, nggak harus anak yang namanya pinter itu sukses, tapi kita perlebar. Pokoknya dengan satu hal itu dia betul-betul bisa ekspor, itu udah sukses ya. Betul. Jadi melihat jangan hanya seperti kayak kacamata kuda, tetapi kita luas ya. Seperti melihat di atas. Di atas drone. Betul. Jadi bisa meluas, sukses itu seperti apa. Gitu. Jadi tidak usah takut. Insya Allah tadi dengan doa bisa kita kejar. Seperti itu Pak Jumala. Sahabat muda, dari kedua yang sudah dijelaskan tadi ya, mungkin kalau boleh saya rangkum
kristalisasinya adalah Allah itu sudah mengukur apa yang diciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Betul. Ma khalaqta hadza batila. Gak ada yang sia-sia. Oleh karena itu yang kita perlukan adalah kita itu meyakini apa yang dikaruniakan Allah kepada kita itu mesti something special dan punya potensi. Itu loh yang terpenting, dan kemudian kita cari potensinya lalu kita olah. Hasilnya kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa, kata Bu Zakia. Saya kira itu sahabat-sahabat yang bisa kita share bersama sekalian, dan ikuti terus program obrolan santai ini di Move Up TV. Jangan lupa di-subscribe dan bunyikan loncengnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.